kita berada di program baru yang Tribun Ambon ya. Tribun Ambon Podcast. Oke, Tribuners, kembali lagi bersama kita di sini. Apalagi kalau bukan di acara yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh Tribuners yang ada di manapun Anda kalian berada. Apalagi kalau bukan Tribun Ambon Podcast. Tribun Ambon Podcast. Edisi ke Andri berapa? Banyak, Banyak, pokoknya ya. sekian kayak gitu Tribuners. Sekian kalinya. Oke, tentunya bersama saya Edi Likumahwa dan partner saya Fandi Watimena. Yeay, oke. Jadi kali ini seperti biasa kita akan membahas kejadian-kejadian atau berita-berita hangat yang terjadi selama beberapa pekan terakhir ini. Yes, satu Karena- pekan terakhir. Seingat beta itu kita sudah 2 minggu lalu lah terakhir kali Yes. podcast kayak Yes. gini. Jadi kita akan membahas. Kertasnya diangkat. Oke. Apa Om? Ada apa kira-kira yang kita mau Oke, bahas pertama ya. nih? Ya, ada beberapa peristiwa yang sebenarnya menyedihkan. Menyedihkan ya. Yang pertama tuh itu terkait dengan ada seorang warga ya, namanya Hitimala. Tasrik Hitimala, itu warga desa Namrinat, kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku, yang dilaporkan hilang terseret arus sungai Waitina pada Kamis 23 Juli, dan kemudian korban ditemukan meninggal. Kepala Basarnas Ambon Mustari mengatakan ditemukannya kurang lebih 7 km dari lokasi kejadian pada Minggu 26. Jadi dia hilang Om itu pada tanggal 23 di 23. Sungai Waitina. Ditemukannya 26 ya. Ya, berarti ada selang 3 hari ya 3 proses hari. pencarian yang dilakukan oleh Basarnas, Basarnas. warga dan potensi SAR lainnya sih. Dan dia ditemukan 7 km dari lokasi kejadian. Jadi kalau 7 kilo itu dari mana sampai mana nih Om kira-kira? Dari jembatan Mutiara Putih sampai di 7 kilo. Sampai di kota. Sampai Kira-kira kayak begitu. Kira-kira lah. kayak gitu. Ya gitu dia Tribuners, jadi musibah ya, jadi kita tidak tahu musibah ini kapan datang, jadi semuanya Ya. harus berhati-hati. Apalagi sekarang ini lagi musim-musimnya ya hujan ya Om ya. Apalagi kalau misalnya di sungai-sungai besar itu, kalau hujan besar itu kan kadang-kadang juga arusnya kuat. Harusnya Itu kuat. air dari atas tuh sangat deras, jadi hati-hatilah buat semuanya Iya. yang ada di bantaran-bantaran sungai atau ada kegiatan di sungai kayak gitu. Oke, dan memang ini sudah memasuki musim penghujan. Ya, kita bisa lihat sendiri langit di Pulau Ambon ya, itu mendung sekarang lagi Mendung-mendung galau Om. mendung galap di hari Sabtu. Ini padahal hari yang sombong ini. Malam Minggu sebenarnya kan Iya harusnya cerah, orang banyak yang minta cerah buat Harusnya malam cerah. mingguan. malam mingguan, tapi ya Tapi langit, ya bulan Juni, Bulan Juli. langit di bulan Juli. Iya, lagi Yes. mendung-mendungnya kayak gitu. Jadi yang mau malam minggu tahan-tahan hati dulu. Kalau mau dipaksakan pakai mantel. Yes. Siapkan 2, 1 untuk Anda dan 1 untuk pasangan Anda. Pasangan. tentunya. Iya. Dan kalau basah-basahan ya juga lumayan sih. Romantis sih Om. Romantis. Oke, apa sih? Siapin obat ya, obat flu. Oke, jadi gitu Tribuners. Jadi ada seorang warga di Buru Selatan terseret arus dan 3 hari kemudian baru ditemukan dan dalam kondisi meninggal dunia kayak gitu Tribuners. Dan ceritanya sih, mulanya korban pergi bersama 4 warga lainnya untuk menebang kayu di desa Kamis 26 2022. Seperti puisi. Kayak baca puisi saja. Saat memasuki lokasi hutan tempat penebangan kayu, mereka harus menyeberangi sungai yang deras. Iya sih, Deras, memang kalau di Buru sana kan di Seram masih juga, hutan-hutan gitu ya Om Ed, ya di Pulau Seram juga seperti yang tadi sudah disampaikan Om Edi. Nah, kemudian mereka menyeberangi sungai itu, 4 orang itu. Nah, saat sedang berenang menyeberangi sungai itu, korban tiba-tiba terseret arus dan akhirnya terpisah dari rombongan Om. Jadi mereka itu dia. berempat sama-sama loncat, 1, 2, 3, 4, Set, loncat. satu yang Satunya terseret ya, arusnya cukup kayak kencang. gitu. Jadi memang ya kalau hujan dan airnya udah berubah kuning dan deras ya, ya
jangan hati-hatilah. dekat ya. Coba cari tempat penyeberangan tuh yang agak lebih Iya. dangkal dan lebih aman lah kayak Apalah gitu. gitu kan. Mm-mm. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Apalagi nggak pakai bantal berenang ya. Nah, itu dia. Atau safety equipment lainnya asik. Itu dia Tribuners. Jadi dalam musim penghujan ini kita mau menghimbau asik ya buat Tribuners semuanya untuk tetap standby ya dalam segala musibah atau risiko yang akan terjadi di musim penghujan ini, apalagi di Kota Ambon yang rawan longsor, rawan banjir longsor, yang di banjir, bantaran sungai bantaran kayak sungai. gitu. Tapi semoga intensitas hujan tidak deras kayak Yes. kayak yang kemarin ya, Ada sempat ya. seminggu yang lalu Seminggu ya. yang lalu. Kayak Hujan gitu tuh itu full. 24 jam Om ya Iya. kalau nggak salah, 24 jam dan full intensitasnya itu sedang hingga tinggi. Kebanyakan tinggi juga. Tidak ada rendah. Tidak rendah ya. Di Kotamu sendiri kayak macam di kawasan Jalan Rijal itu air meluap dari selokan. Padahal selokannya kan sudah sempat dibuat, dibuat perbaiki lah. Gitu kan selokan tapi Tetap, air juga masih meluap sehingga meluber hingga ke badan jalan. Badan jalan pun air iya, akhirnya lewat harus hati-hati Om. Iya, ada beberapa titik juga ya Om ya, kayak di Waheru juga. Di Waheru juga apalagi. Langganan sih kayaknya Langganan. kalau di Waheru Om ya. Waheru Batu Merah, Yes. Batu Merah dalam ya. Yes. Di kawasan Ahuru juga tuh rawan juga talut-talut Ya, kayak gitu. biasa patah. Jadi ingat yang dulu ada sempat Naruto hilang loh. Oh iya, Surat iya. Harus kan di Ahuru kan. Ini tahun kemarin ya Tahun Om. kemarin kita Main di selokan, menselukan. harus kuat, hilang kayak gitu. So, sekali lagi kita mengimbau agar teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak juga harus lebih hati-hati perhatikan anaknya, gitu kan. Kalau bermain jangan main di sungai dengan kondisi kayak gini. Ya, Gitu loh, Om Ed. itu dia. Oke, Om Ed yang berikutnya Ini ada yang kasus yang paling seru ini Om, seru Seru. sekali. Ini sempat heboh dan apa ya? Pokoknya ada yang ketar-ketir lah gitu. Oke, ini bermula dari aksi pemecahan rekor muri ya yang digelar Polda Maluku dan jajaran Polres jajaran se-Maluku memperingati Hari Bayangkara ke-76. Jadi minum jus pala terbanyak ada berapa? 16.000 berapa? 76 gitu. Yes. Pokoknya ada 76 di belakang. 16 ribuan botol ya. Ya, botol sirup jus pala pala. yang didatangkan dari berbagai titik di Maluku, salah satunya itu di Morela Mamala ya, ada Mamala juga ya, dari sama di Banda, dari yes. Banda kayak gitu. Di Banda juga ada didatangkan sirup dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2023 terpusat di lapangan Tahapari Polda Maluku. Itu ramai sekali tuh Tribuners. Keren sekali itu, kita sempat pakai drone, yes. terus ada formasi tulisan 76 angka 76 itu keren sekali tuh Polda, keren dan rapi sekali ya, rapi, tidak kayak sebelumnya kayak gitu. Rapi sekali, nampak bahwa memang persiapan dari bapak-bapak dari Polda Maluku itu memang matang sekali, memang keren, layak sekali memang. Keren. Dan ada ini juga ya Om ya, sebelum acara Toto Buang. Ada musik Toto Buang dan drum band ya itu. Saya pakai ini apa namanya? Tifa. Ya, Tifa. Itu langsung ke Poldanya. Ke Polda Maluku juga langsung saat ikut aksi bukan aksi apa namanya mereka itu atraksi Toto Buang atraksi itu. Toto Buang. Kapolda Maluku pun turun dari tribun ya, dari tribun dan kemudian dari tribun ya. Dari tribun dan kemudian mengambil salah satu itu Tifa. alat musik Tifa dan kemudian ikut memainkan bersama. Keren sekali itu. Keren sekali itu. Keren Pak Kapolda. Keren. Kali ini keren lah Pak Kapolda. Oke, jadi itu keren sekali memang acaranya tuh, meriah sekali. Itu dihadiri sama Gubernur. Pangdam juga ya? Enggak ada. Enggak ada. Oh, Pak Pangdam kemana itu? Kalau nggak salah nggak ada ya. Sorry. Ya nanti bisa dikoreksi lah di kolom komentar ya kalau kalau memang ada.
Oke, ada Pak oke. Gubernur, Rame itu. pokoknya Forkopimda yang lainnya lah. Forkopimda, Sekda juga ikut hadir. Mm-mm. Pejabat ini ya, kepolisian Ya. semuanya hadir juga. Mm-mm. Perwakilan dari unsur-unsur yang lain, angkatan laut dan sebagainya juga Ya, hadir meramaikan gitu. itu. Dan acaranya meriah bla bla bla. Wah, Nah, meriahnya oke. juga sampai ke Facebook. Facebook, rame sekali Ya, Om. setelah ada seorang pria, sabar saya baca Dari pria. nama dari Amhai dari namanya Amahei Thomas Madilis. Madilis alias Mas. Mas ya? Ya, Mas. MAS. MS ya. Ya. Umur 25 tahun. Mm-mm. 25. Jadi dia mau bilang menghujat juga. Bukan. Kalau beta pribadi sih itu lebih ke kritik sih. Kayak gitu. Jadi dia mencurahkan dia punya opini. Isi hati. Dia punya keresahan di dalam diri Yes. di akun media sosialnya. Mungkin di dalam dia punya kata-kata itu ada yang salah. Ada yang Mungkin ya ada yang salah. Terus ya gitu malamnya setelah statusnya naik gitu, entah itu siang atau sore setelah acara itu selesai rekor muri, Ya, terus si Thomas ini diciduk sama pihak polisi, kepolisian. Jadi kayak gitu Tribuners. Alasannya apa kira-kira Om? Diciduk itu. Si Thomas Madilis alias MAS umur 25 tahun ini itu dianggap diduga telah Menyebarkan ujaran kebencian ya. ujaran kebencian kepada institusi gitu kan. Yang di dalamnya itu disebutkan dua ya, polisi sama TNI TNI Polri gitu. kayak Karena gitu. kepolisian dia mengkritisi mengkritisi soal Rekor pencapaian muri. menjus pala, sementara dari pihak TNI itu mengkritisi soal pemecahan rekor muri makan papeda terpanjang. Jadi gitu Tribuners. Jadi si Thomas nih bilang, kenapa nih katong instansi nih dalam tanda kutip gila, tanda kutip gila akan rekor muri. Mungkin kata-kata itu yang menjadi bumerang buat dia sendiri ya Om ya. Kayak gitu. Jadi istilahnya dia kayak dianggap menyebarkan ujaran kebencian gitu Tribuners. Dan memang ketong juga sempat tanya pendapatnya ahli bahasa dan beberapa yang lain. Dan memang kalau misalnya dari analisisnya Ibu Evi Olivia ya, Evi Olivia ya. Ibu Evi Olivia. Ya, Evi Olivia dari kantor bahasa, ahli bahasa. Itu beliau memang menganalisanya itu kalimat-kalimat yang dibuat sama si Thomas itu ada tendensi. Asik. Iya, karena tendensi dilakukan lebih dari sekali. Dan mengarahnya ke ujaran kebencian karena ada kata-kata gila yang tadi itu. Yes, ada kata. Dan diucapkan 2 kali. Iya. Gila makan puji. Ya, kayak gitu. Iya. Jadi gitulah. Dan gimana lagi Om? Apa lagi? Dari kemudian selain itu juga dalam isi postingan Madilis di akun Facebooknya itu juga menyebutkan, ya Tuhan, kenapa dengan TNI Polri di Maluku, kenapa jadi gila muri? Nah, jadi ada beberapa kata ya memang yang kemudian diucapkan secara berulang sehingga menjurus ke, dan memang itu menjurus ke dua institusi yang itu, tadi gitu karena kan. mereka baru saja memecahkan rekor muri gitu. Ya, dan memang disebutkan oleh ahli bahasa itu bahwa akumulasi dari postingan-postingan itu bisa jadi menimbulkan kemarahan dari pihak yang disudutkan. Ya. Yes, jumlah postingan Thomas Madilis itu kemudian membuatnya terancam, Boy, untung aja. Ini rame gitu. Sampai kemudian selain itu juga Komnas HAM Maluku juga sempat angkat bicara ya. Sempat angkat bicara Om gitu kan, yang memastikan bahwa akan mengawal gitu kan. Kalau memang kemarin tuh berlanjut akan dikawal gitu. Kalau sempat lanjut gitu kan sampai ke meja hijau proses hukumnya gitu, tetap Komnas HAM Maluku memastikan bahwa akan mengawal itu sampai tuntas, sampai tuntas gitu kan. Dan ada juga pesan sama kakak Yuli tuh Toisuta dari Komnas HAM bilang kayak
aparat jangan dong, gampang sekali kriminalisasi orang kayak gitu. Yes. Ada statementnya gitu. Takutnya sih kayak gitu. Takutnya kayak gitu. Mm-mm. Dan kemudian alhasil lah ya Om ya, di hari yang sama malam ya. kita Malam dengar, ya, malam sekitar hari Selasa hari ya. Selasa tanggal Selasa malam. 29 ya kalau nggak salah. Pokoknya sekitar itu. Pokoknya hari Selasa lah. Hari Selasa kemarin. Iya, hari Heeh. malamnya itu punya sekitar pukul berapa, setengah 7 atau jam 7 gitu ya. Ya, sekitar Jam gitu 7 loh. kita dapat informasi, ada kiriman foto juga bahwa Madilis kemudian dimaafkan. Dimaafkan sama oleh- Pak Kapolda. Yes, Pak Kapolda memang keren. Keren sekali Pak Kapolda. Jadi Kapolda Maluku. selain mencintai alat musik tradisional, juga nanti pada mencintai warga. warganya dan memaafkan gitu. Keren sekali. Apa Berjiwa besar. berjiwa besar sekali Pak Kapolda ini, keren sekali Pak. Terima kasih Pak ya, Ya, udah memaafkan teman Si kita Madilis. ya si Madilis itu supaya tidak berlanjut lagi biar dan tidak berlanjut, dan memang ya semoga juga ya kepolisian bisa lebih apa istilahnya ya, lebih bersabar lah. Kalau Iya. katanya Komnas HAM itu kan sebenarnya juga ya lebih bersabar lah, jangan anti kritik atau apa gitu, Heeh. santai-santai aja. Iya sih. Oke, Tribuners Dan- rame dan memang ramai sekali ya Om ya. rame. Heeh. Kita juga sempat tanya praktisi hukum. Ada yang praktisi hukum bilang memang kalau kalimatnya si Madilis ini tidak terlalu ini sih. Kalau misalnya ditanggapi santai itu tidak. Jadinya santai. Soalnya si Madilis ini siapa gitu. Maksudnya Yes. dia cuma pemuda biasa kayak gitu. Kecuali ada selebgram, followersnya banyak. Terus dia punya apa? Ada pengikut ya kalau misalnya ketua organisasi, Atau musisi lokal. pendukungnya banyak, itu pasti ada dampaknya besar. Tapi kalau misalnya kayak si Madilis ini ya orang biasa kayak gitu, tidak ada jabatan apa tertentu, bukan selebgram juga. Dan juga sebenarnya lucunya itu sebenarnya ya, Tribun Ambon redaksi dapat informasi soal Madilis itu juga dari salah seorang musisi lokal yang lumayan Oh terkenal ya, juga sih, nggak usah kakak. Oh disebutkan nggak ya. usah disebutkan. Bahwa siapa yang, tapi dia Hampir saya sebutkan. nge-screenshot ya, Iya. screenshot postingannya si Madilis itu dan kemudian dikirim ke reporter dikirimkan kita. ke salah satu reporter kita dan katanya gini ya, mungkin ini bisa Jadi bahannya Tribun. jadi bahannya Tribun viral. Oke, terima kasih kakak yang sudah memberikan info itu dan kemudian kita follow up dan memang viral di Tribun Ambon juga dan viewsnya. kita garap sampai tuntas. Dan kita garap dari penangkapan, ketemu ibu, Komnas HAM, ahli bahasa dan sebagainya, malamnya clear. Dan clear. Dia dibebaskan. Jadi apa? Secara tidak langsung Om, si kakak musisi ini punya peran juga ya Om Punya ya. peran untuk Tribun. Terima kasih kakak musisi yang ngerasa musisi yang hits loh di Kota Ambon yang Sangat hits. yang Beta kasih sebenarnya Tribun. fans sekali Yang sama kemudian dia tuh. sempat ada. Ya, ya Oh gitu iya. lah. Oke. Oke kakak. Apa lagi nih Om? Kalau yang berikutnya ini nanti Om yang baca. Kayaknya ini agak susah nih, Om. Iya, agak susah. Ayo kayak gini nih kita baiknya jangan di Iya. deteksi sebenarnya. Oh ini aja sih Om ini. Jadi kita lanjut ke kejadian viral yang Iya. lainnya. Ini. Lebih sepakat. Jadi minggu kemarin itu Siap, Om. ada pesta paduan suara nasional yang diadakan di Jogja. Yogyakarta. Yes. Dan ada kontingen dari Ambon, peserta dari Ambon yang ikut dan mendapatkan juara di kategori vokal group. Vokal grup. Ya, keren sekali dan ada beberapa kategori yang lain lah kayak Yes. gitu. Memang selalu Dan menang. sialnya Om, Sialnya, yang aduh. viral, yang terkenalnya itu bukan soal dapat juaranya Om. Kok bisa gitu kan? Udah dapat juara ya, kenapa itu nggak viral Om? Ini jadi problem ini. Masalahnya pulangnya itu, pulangnya itu katanya diantar ke bandara di Jogja itu pakai truknya Satpol PP. Jadi kontingen Maluku yang banyak-banyak itu yang dapat juara itu kemudian saat mau pulang ke Ambon diantar ke bandara menggunakan trek Satpol PP yang di sana. Itu berdasarkan video viral yang kita lihat ya, berdasarkan video viral yang ramai sekali di Facebook, oke? Oke. Itu bukan opini, itu tuh harus dibilang itu memang bahwa terjadi karena ada videonya dan viral dan videonya. viral. Nah setelah itu Om, sampai di bandara
keluar lagi video Berikutnya. ya konten lagi kontingen Maluku di bandara marah-marah. Itu kenapa lagi su di Jogja marah-marah, Mm-mm. bandara Jogja sana, terus kemudian sampai di bandara Patimura marah-marah itu Katanya terlantar Om. Kalau di video itu diterlantarkan. antara itulah Om ya. Antara terlantar sama Diterlantarkan. diterlantarkan. Ya kayak gitu. Padahal udah pulang bawa juara Bawa loh. juara. Dan marah-marah juga lah pastilah ya. Ya Pasti. pastilah. Di videoin juga ya, terus Terus diunggah di Facebook dan Iya. viral juga. viral. Jadi kita dapat videonya tuh Kita di dapat video viral. akun Instagramnya @beta_maluku kalau nggak salah itu. Oke, Itu viral @beta_maluku. rame sekali tuh. Yes. Heeh. Senin ya 27 bulan Juni 2020. Ya, kayak begitu. Itu ada kontingen yang sedang menunggu jemputan. Oh Terus, iya di Bandara Patimura. kayak gitu. Terus yang rekam bilang ini kontingen Maluku Lagi geram ngamuk. atau marah karena ditelantarkan kayak gitu, nggak ada jemputan. Padahal kalau sabar sedikit pasti datang itu. Oke. Jadi gitulah. Ayo. Aduh, ada saja video viral. Dan kemarin juga ada video viral, Om. Om sempat lihat kesing apa? Ada Putri Duyung di Pantai Latu Halat. Serius kah? Ada. Saya nggak sempat lihat ya. Jadi entah itu di akun TikToknya siapa tuh kita lihat tuh ramai sampai editor kita tuh Ama tuh bikin beritanya juga tuh. Iya. Jadi ada penampakan sosok ikan besar, tidak kelihatan putrinya sih, cuman kalau memang kayak ekor ikan ya iya pasti, soalnya yang diterak yang rekam terus teriak itu bilang Ikan duyung. ya itu ada ekornya kayak gitu. Iyalah, Yang ikan pasti ada ekornya ya pasti. Itu duyung atau bukan atau apa lagi gitu yang pasti ada Gitu ya. ekornya. Ya, atau itu ikan atau tidak. Tapi viral loh ya. Viral banyak sekali yang ini, yang bahkan sampai akun-akun anonim yang biasanya posting video viral yang di luar sana posting kayak gitu. Oh my god. Jadi gitu Tribuners. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya bahwa kenapa sih Tribun Ambon nih bikin viral, nah karena kategori berita zaman sekarang nih ada kategori viral ya Om ya. Yes. Jadi selain yang aktual, faktual dan lain-lain tuh ada yang viral sekarang. Yes. Seiring perkembangan zaman kayak gitu. Dan kalau mau viral ya di Tribun Ambon. Di Tribun Ambon kayak gitu. Aduh. Jadi segitu Tribuners, jangan bikin viral yang masuk akal Ya, karena akan digarap sama Tribun juga. kayak gitu. Dan seru. Dan serius bakal seru karena kita kan juga sekalipun itu bersumber dari media sosial ya. Ya. Informasi viral tentu oleh Tribun Ambon juga akan melakukan peliputan untuk mengkonfirmasi kejadian viral tersebut gitu kan. Cover both side kita akan mengkonfirmasi dari berbagai sumber termasuk orang yang kemudian memposting video viral itu. Jadi dalam prosesnya juga kita kan menjalankan sesuai dengan kode etik ya jurnalistik kayak gitu. gitu. Prosesnya. Proses jurnalistik. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya kita naikin yang viral di sosmed atau di akun-akun IG kita tuh banyak kita yang ada berita lain kah? Padahal paling banyak loh, sumpah. Gitu. Kalau nanti boleh pantengin websitenya kita punya 50-an berita tiap hari, itu belum terhitung video, belum terhitung live Facebook dan kemudian flyer dan sebagainya. Singkuat itu. Jadi gitu Tribuners ya, semoga tercerahkan. Jadi jangan tanya-tanya lagi kalau soal kenapa kita ada yang viral-viral yang kadang-kadang mereka bilang nggak masuk akal atau nggak ada nilai beritanya, padahal sebenarnya tuh nilai beritanya tuh bukan cuman soal yang kayak berita itu bukan cuman soal kayak gubernur kasih ini atau bikin itu. Sekarang tuh sudah makin berkembang dan keren-keren lah untuk berita sekarang ini. Yes. Kayak gitu. Ya segitu Tribuners ya. Dan yang berikutnya mungkin ya kita sudah ini sesuatu yang penting. Ini bukan viral tapi penting dan ramai dibicarakan. Ya memang kalau urusan mahasiswa, urusan biaya kuliah
sesuatu yang kemudian bakal rame. Yes, karena mahasiswa sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya sebagai gerakan mahasiswa peduli kampus itu demo di depan Pujasera Universitas Patimura Senin tanggal 27 bulan Juni 2022 Senin siang ya. Mereka memprotes mahalnya biaya pendidikan di Universitas Patimura. Pantauan Tribun Ambon karena memang wartawan kita yang sungguh gesit gitu kan langsung ke lokasi kejadian aksi dan dia dari pantauannya itu ada kurang lebih 10 orang mahasiswa berkumpul dan menyampaikan orasinya di pertigaan kampus Unpati dan mereka membakar ban. Tahu bakar ban itu di mana? Di depannya di teras ya iya, itu ya. Di terasnya emperannya gedung gedung registrasi. Serius, emosi juga kalau lihat. Emosi, Pak. Itu habis bakar tuh hitam semua tuh gedung itu. Jadi gedung di mana mahasiswa berkepentingan untuk bagaimana bisa membayar ya, membayar Ngurus SKS. ngurus SKS, bayar apa segala macam. Ada sekelompok mahasiswa yang bakar ban itu. Baru bukan ban kecil, ban gede. Jadi ya pastilah asap hitam lah. Asap hitam. Kasihan lo yang chat nanti. Yang chat yang kesian serius. Yes, berlanjut dalam orasinya para mahasiswa tersebut menilai biaya kuliah di kampus Unpati melonjak tanpa alasan yang jelas. Pasalnya biaya pendaftaran tes masuk Unpati yang semula Rp250.000 kini melonjak menjadi Rp300.000. Jadi ada kenaikan sekitar 5 juta. Maksudnya sampai aksi kan? Oh iya sampai aksi. Sampai ya, aksi betul. berarti ada kenaikan sampai segitu. Betul rasanya mau jatuh apa? Kursi dia simpin ya. Sing aman ya? Aman. Ada kenaikan sebesar 50.000 sampai bakar ban di terasnya gedung registrasi itu kan luar Dan biasa. memang ramai sekali. Ramai 10 sekali. orang. Iya 10 orang. Dan 10 juta orang aksi. Oke teman-teman. Maju mahasiswa. terus mahasiswa. Maju ya. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Oke. Tidak hanya biaya formulir, ini juga mereka juga mengkritisi atau menyuarakan ya biaya seminar proposal dan skripsi yang dinilai juga terlalu mahal kan. Karena apalagi kalau macam orang tua si mahasiswa itu punya ya sebagai nelayan atau petani itu kan berat. Ya, kita juga setuju sih sebenarnya sih. Yeah. Namun jangan bakar-bakaran nih. Maksudnya kalau bakar di ruang terbuka gitu atau kalau bakar di gedung gitu kan yang dimana itu ya itu kepentingan mahasiswa semua gitu kan. Kalau gedung terbakar juga ya bisa dipenjara sumpah. Mahasiswa juga dirugikan ya, terus mau bayar di mana? Terus jangan ya kita mengimbau ya, sama-sama menjaga lingkungan universitas. Kita bukan melarang untuk bakar-bakar, tapi bakarlah pada tempatnya. Sama itu loh. Buang sampah pada tempatnya ya, gitu. Kayak gitu. Bakar di ruang yang atau jangan bakar lah gitu kan. Alangkah baiknya jangan bakar lah. Gitu. Aksi. Jangan bakar juga sih kan. Aduh, buat adik-adik mahasiswa semangat ya. Oke, lain kali kalau bakar-bakar cari tempat yang aman lah. Jangan bakar di depan langsung di terasnya. Yes. Gedung. Karena juga banyak ya ketika berita itu diposting atau bahkan yang saat live reportase soal aksi pembakaran itu juga sepanjang komentar netizen itu loh menghujat. Iya. Menyalahkan si mahasiswanya karena melakukan pembakaran di ruang yang seharusnya dibakar ya. Aduh kenapa sih sekali. Kita yang lihat aja kecewa. Ya, kita juga alumni toh. Aduh. Semangat adik-adik. Semangat. Oke. Apalagi atau ada tadi nih. Kita bahas berita yang tadi dulu. Tadi nih ada berita yang keren sekali, ada aksi bersih. Wow, keren itu. Sungai air kaki setan di skip. Nama sungainya apa tadi? Sungai air kaki setan. Sumpah beta baru pernah dengar. Itu di mana? Coba jelaskan dulu. Di skip.
Masuk ke dalam sampai ke dalam Om. Itu sekitar berapa kilo dari Gapura masuk skip itu ya? Kira ada barang Kurang tahu juga sih Om. Dia pokoknya di atas sekitar 5 atas itu jauh juga. agak jauh kayaknya bareng kalau dilihat videonya tadi itu airnya jernih. Wih, Bagus asik kayak tuh gitu. berarti Jadi, Om Nyet ya. Itu bisa di buat situ nyuci juga orang. mereka buat nyuci buat semuanya Tapi sumpah namanya saya yakin dulu air kaki setan seram itu. Kaki setan ada gitu. itu. Itu, nah itu diinisiasi oleh komunitas apa tadi tuh apa TNS, TNS. beta TNS Beta TNS. ya itu salah satu apanya anggotanya itu beta punya kakak itu kakak Ari. Gari. Oh yang kerjanya di Balai Bahasa Maluku. Ya Oh itu. di kantor bahasa. Wow. Temannya Ibu Evi. Ibu Evi Olivia ya? Ya, yang kemarin yang kemarin ada sempat marah-marah juga. gitu. Halo Ibu Evi. Kayak gitu. Jadi mereka gandeng sama 3 komunitas kalau nggak salah, ada Demulung, ada Kewang Muda Maluku sama anak-anak Unpati lah kayaknya. Jadi mereka ngangkat sampah terus ada kegiatan kayak sosialisasi gitu ke warga sekitar kayak gitu. Jadi keren sekali memang. Untuk menjaga lingkungan. Ya, kayak gitu. Oke. Dan Keren tadi sekali. reporter kita langsung ngeliput khusus untuk kakak Aris. Iya, itu sebuah persembahan yang luar biasa di ujung penantian kepada kakak Aris. Oke. Jadi gitu Tribuners, di musim penghujan ini baiknya memang kita jaga ketemu punya lingkungan, sampah-sampah, jangan sampai yang tinggal di bantaran sungai nanti kena, dan kita yang ada di hilir ini dampaknya itu sangat nanti kalau misalnya hujan, banjir, so baru ketong mengeluh, padahal waktu seng hujan ketong ini sama-sama buang sampah sebarang begitu ya. Baiknya kita menjaga lah supaya nanti besok-besok mungkin, dan mudah-mudahan sih anak-anak cucu kita tidak merasakan lagi nanti banjir di kota yang berjuluk Manise ini. Oke Om, sebelum kita closing mau baca pesan-pesan dulu. Memang Tribuners kita punya program tab editorial ini memang sangat dirindukan dirindukan oleh segenap umat beragama. Ada sebelum masuk di situ Om, kemarin ada video viral juga. Apalagi jemaah haji di Mekah pegang spanduk dukung Pak Jeffrey Rahwarin sebagai calon gubernur Maluku. Jadi ada kelompok ya. Ya, puluhan. Iya, jadi puluhan ya. Ya, mak-mak, ada bapak-bapak juga. Spanduknya itu memang udah ada tulisannya, fotonya. Ada tulisannya, fotonya juga ada. Ada juga. Jadi kami mendukung Bapak Jeffrey Rahwarin untuk 2024 ya. 2024 gitu. Jadi, di saat pelaksanaan ibadah haji kayak gitu. Di Mekah ya. Iya. Di Uganda. Jadi gitu, itu sempat heboh dan ramai sekali di komentar sama netizen di setelah Instagram kita. Diberitakan sama Tribun, kemudian di kolom komentar banyak ya. Iya. Saya yakin juga mendukung bukan ya? Atau 50-50 ada ya begitulah yang namanya netizen ya. Maha benar. Jadi kita dengar saja ya. Kita juga menganggap itu benar gitu kan. Ada yang mendukung ya, ini oke lah, silakan bebas berkomentar, yang penting tetap. Jadi dari seratusan komen itu kayaknya yang mendukung tuh lumayan ya, ada sekitar 1 kayak gitu. 1 juta maksudnya. Oke. Tetap berkomentar dengan bijaksana, sopan, gitu kan, supaya kita jangan terkena undang-undang ITE. Oke, lanjut Om. Saya mau menyapa dulu yang masuk di kolom komentar. Memang Tribuners kita ini luar biasa. Gak ada ini paling asli. Ada Kakak Cristiano Gandhi. Salam dari Flores, Manggarai Bung. Oke, teman-teman Flores. Salam dari Ambon. Dari Ambon juga kita mau titip salam untuk orang di Maumere, keluarga Leba. Oh iya betul. Terus Om Franz Patiherin yang di Kupang, yang di Kupang. Salam untuk keluarga, untuk nona kecil, untuk istri sehat. Gitu. Ada lagi?
Jadi Om Cristiano Gandhi ini titip salam pesan buat keluarga di Ambon Kariu. Oke, for basudara Kariu di Ambon gitu kan, atau di Saparua dan Di Haruko. dia yang mengungsi kan ada juga di Saparua. Oh iya ada. Oh, ada. Yang di Haruku, kemudian yang di Saparua di Ambon dapat salam dari Om Cristiano Gandhi di Flores Manggarai, dan kemudian kita di Tribun Ambon juga berkirim salam kepada keluarga Leba di Maumere. Salam sehat-sehat selalu sama yang di Bangka Belitung. Oke, dan ada juga nih yang baru masuk nih. Ini dari Coba. Yakin Sungguh nih ya. Ini Om yang baca deh, kayaknya lebih cocok. Baca beta punya juga. Iya. Oh dari kakak Andi Papalia. Itu Dia di komen STD ya, gini. bukan? Host terbaik. Baru pakai lopi-lopi. Om. Terima kasih kakak Andi. Dangge ya kan, Jangan lupa kirim minyak kayu putih. Yes, minyak kayu putih jangan lupa, seng minyak kayu putih nanti ya gitu lah. Ada penurunan KPI nantinya. Aduh. Oke, di YouTube ada ini juga orang biar salam-salaman, Andre. Oh, Oke, sudah semuanya oke. sudah. Keren Oh, sekali. Oke. nanti minggu depan baru kita baca. Oke. Oke, Om. Segitu Kayaknya dulu ya? Segitu dulu. Cuaca udah hujan. Sudah mau mendung, kita mau kerja yang lain lagi. Oke. Anda kira kita dari habis selesai ini kita pulang? Kita masih kerja. Masih ngetik ya. Oke, Tribuners, segitu dulu editorial kita kali ini di Tribun Ambon Podcast. Semoga minggu depan atau setelah ini akan ada podcast selanjutnya. Selalu. Tapi dengan narasumber, jangan kita lagi. Please kakak, please Bunda Ajeng ya. Oke. Oke, terima kasih ya kepada Terima kasih. yang selalu mengingatkan kita, dan juga kepada Tribuners di rumah yang sampai hari ini loyalitasnya tidak wow. We love you. Oke, silakan. Oke. Kita pamit dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada Ada yang sumur di ladang. kalau ada sumber bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada Kalau umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa. Coba lagi. Oke. Saya Edili Kumahwa. Dan saya Fandi Watimena. Kita pamit dari tab editorial mingguan atau bulanan ini. Dah, amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.